Apakah kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Video ini dibuat oleh kelompok 4. Ada Dika Rizky, Imai Maulida, Raihana Dwi Puspita, Desrio Adi, Anafi Razak, Amara Diva Fatiha, dan Adrian Septian. Virus corona atau COVID-19. Menurut situs resmi World Health Organization atau WHO, virus ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernafas hingga meninggal. Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh. Namun, orang tua lebih rentan terkena virus ini, apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan kronis, dan kanker. Lalu, bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Para karyawan dari berbagai jenis perusahaan merasakan dampak dari pandemi COVID-19, yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah secara langsung sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Serta ada banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja (PHK) karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah. Seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi. Kebijakan pemerintah. Tak ingin kasus positif terus bertambah, pemerintah daerah hingga pusat pun mulai menerapkan kebijakan beraktivitas dan bekerja di rumah. Aktivitas sekolah hingga acara keagamaan banyak yang mulai dilakukan di rumah. Masyarakat mulai menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian atau self-distancing. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah tentang COVID-19 sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama terkait dengan sila pertama, aktivitas keagamaan atau kegiatan beribadah dilakukan di rumah. Lalu untuk yang terkait dengan sila kedua, saling tolong-menolong antar umat manusia untuk memerangi COVID-19. Contohnya, memberi bantuan dana APD ke tim medis. Selanjutnya, terkait sila yang ketiga, semua rakyat Indonesia saling bergotong royong untuk memerangi COVID-19 dengan cara bersih-bersih lingkungan sekitar.
dan menyemprotkan disinfektan. Lalu, terkait sila keempat, banyak musyawarah pemerintah untuk membantu rakyat kecil akibat COVID-19, seperti melonggarkan cicilan kredit motor, mobil, lalu menggratiskan tarif listrik 450 volt. Dan yang terakhir, terkait sila yang kelima, pemerintah memantau ketersediaan pangan di seluruh daerah Indonesia. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Asep, seorang pelaku usaha UMKM. Ya Pak, kita ingin berbincang sedikit mengenai COVID-19. Yang pertama, menurut Anda, apakah kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 telah sesuai? Kalau menurut saya sih, kalau pemerintah sih udah sesuai lah dengan standar untuk di Indonesia. Soalnya kan di Indonesia itu pada dasarnya, pada umumnya kan orang-orang itu nggak, ekonominya itu di kelas menengah gitu kan. Kalau diadakan kebijakan pemerintah yang dimaksud PSBB atau work from home itu udah tepat. Soalnya kalau diberlakukan lockdown, otomatis semua faktor ekonomi, semua jalan ekonomi pasti tertutup dan lumpuh gitu kan. Seolah-olah masyarakat itu ya tidak bisa bergantungkan hidup lagi gitu kan. Sementara untuk penanganan masalah COVID-19 ini, pemerintah kan masalah ekonominya kan belum jelas juga kebijakannya itu seperti apa gitu kan. Kalau istilahnya diterapkan lockdown, ya kemungkinan semua biaya dan kehidupan di negara kita ini mau masyarakat, mau sivilnya apa mau peliharaan segala macam itu udah ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi dengan ada kebijakan PSBB dan work from home ini udah tepat kalau menurut saya. Berarti menurut Bapak sudah tepat ya? Iya, kebijakan sudah pemerintah. tepat lah. Lanjut pertanyaan nomor 2. Ya, apa? Setujukah Anda dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau saya sih setuju, sudah. Daripada diberlakukan lockdown, malah semua aset atau akses untuk jalan dan segala macam malah tertutup, jadi ekonomi malah mati. Ya, menurut saya sih ya setuju udah seperti ini gitu. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 3. Menurut Bapak, apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah ini telah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Kalau kebijakan yang sekarang disesuaikan dengan Pancasila ya, dengan sila-sila Pancasila ya, mungkin ya sekitar 70% lah. Soalnya kan keadilannya sosialnya itu untuk diberlakukan PSBB ini juga seharusnya 50% itu pemerintah harus menanggung gitu kan tidak banyak orang-orang yang keadilannya, maksudnya masalah kehidupan dia, ekonomi dia belum tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya semuanya yang apalagi yang bergerak di UMKM kan otomatis kan usahanya terganggu gitu. Ya untuk masalah keadilannya menurut sila-sila ya belum begitu tepat lah gitu kan. Begitu kalau menurut saya. Jadi kebijakannya belum sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin sih karena kan sekarang segala sesuatu lagi dibahas sama pemerintah pusat mungkin gitu kan. Mungkin di sana sekarang lagi mengadakan rapat paripurna untuk masalah pembahasan masalah ekonomi, terus penanggulangannya COVID-19 ini seperti apa, terus untuk
melayani masyarakat di bidang kesehatannya seperti apa dan di bidang sosialnya juga seperti apa. Ya mungkin pemerintah pusat akan lebih mengedepankan dan memprioritaskan masalah seperti itu gitu. Intinya kita jangan terlalu lebayisasi aja. Udah lanjut Pak. Kalau dampak besar yang dirasakan kebijakan pemerintah bagi usaha Bapak gimana tuh? Saya terus terang ya, jujur saya di usaha UMKM lah, istilahnya usaha menengah ke bawah dengan biaya modal kecil. Terus usaha saya kan usaha jasa sama istilahnya dagang lah gitu kan, dagang niaga sama jasa. Otomatis kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini pasti akan besar pengaruhnya bagi saya gitu. Satu, diadakannya social distancing itu kan membuat usaha saya itu mereka customer atau si klien itu berpikir gitu untuk keluar, takutnya terpapar virus lah apa segala macam, ya otomatis secara tidak langsung berpengaruh besar untuk usaha saya gitu kan. Berpengaruh besar. Terus untuk kesejahteraan karyawan Bapak gimana tuh? Nah, untuk Dengan situasi kayak kesejahteraan gini. karyawan ya karena saya usahanya kecil gitu kan, ya otomatis diadakan libur pun tidak terlalu lama dan seenggaknya saya tetap ingin produktif gitu kan. Soalnya untuk membiayai atau menanggung beban karyawan pun saya tidak mampu gitu. Ya yang tempo hari ada gemboran-gemboran dari pemerintah masalah akan menanggung atau menangguhkan pihak leasing atau bank yang bersangkutan segala macam itu kan ternyata skenario-nya kan tidak jelas gitu kan, dan kebijakannya belum disahkan, dan dengar dengan pengesahannya itu bagi yang positif terkena COVID-19 gitu, kebijakan itu ya otomatis ya saya juga harus produktif gitu kan dalam usaha sekarang, walaupun dengan bergelut dan berperang dengan penyakit ini, ya mau nggak mau dengan secara tidak langsung ya harus tetap aktif gitu kan dalam usaha ini gitu. Soalnya kalau tidak produktif dan tidak aktif, kemungkinan saya tidak bisa makan gitu kan, nggak ada penghasilan gitu. Berarti dampak terhadap usaha sangat sangat dirasakan gitu ya? Iya, sangat besar lah. Sangat besar. Yaudah Pak, terima kasih sudah diwawancara. Oke, sama-sama. Setelah melakukan wawancara tadi, kami menyimpulkan bahwa menurut kami kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi sila-sila Pancasila karena terdapat beberapa kebijakan yang belum sesuai dengan sila-sila Pancasila. Namun, tetap diperjuangkan agar sesuai dengan sila-sila Pancasila. Harapan untuk kedepannya, semoga pemerintah dapat menerapkan kebijakan dalam wabah ini sesuai dengan sila-sila Pancasila agar penanganan wabah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Tetap sehat-sehat semuanya, stay safe, tetap di rumah aja. Kami lakukan social distancing agar wabah COVID-19 ini cepat kelar. Stay safe semua, stay di rumah aja. Dadah.